Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu merilis Bengkulu kembali mengalami deflasi 0,28% pada September 2024. Deflasi ini sudah kali keempat terjadi sepanjang tahun ini, karena harga di sejumlah sektor terkendali. Namun ada sejumlah bahan pokok yang harus diwaspadai kenaikannya, yakni harga beras. Sedangkan untuk pendorong inflasi diantaranya adalah harga komoditas makanan seperti cabai merah, tomat, cabai rawit hingga telur serta penurunan harga bensin. Sedangkan yang menjadi penghambat deflasi adalah tarif angkutan udara, rokok, kopi bubuk hingga ikan tuna. Kita harus jaga itu, karena tadi beras sudah mulai merangkak naik. Nah, bukan berarti nanti komoditas yang tadi turun, cabai rawit, cabai merah, bawang, itu menjelang Natal tahun baru itu akan bergerak gitu. Nah, bergeraknya serempak dengan angkutan udara. Nah, ini mungkin nanti pengendali inflasi ya dari awal sudah mengantisipasi. Asisten 1 Seta Provinsi Bengkulu Khairil Anwar menyampaikan, data dari BPS Provinsi ini menjadi salah satu acuan agar pemerintah provinsi dan TPID Provinsi bisa menyiapkan langkah pencegahan. Apalagi ada sejumlah bahan pokok yang harus diwaspadai kenaikan harganya jelang akhir tahun, terutama dari komoditas bahan pokok seperti beras yang bertahap naik hingga pangan segar. Kebutuhan akan beras itu pasti akan tinggi. Nah, bayangkan saja kalau sekarang sudah ada kenaikan, bagaimana nanti ketika kebutuhan itu pada puncaknya. Nah, termasuk juga antisipasi juga beberapa yang bahan makanan tadi seperti cabai, tadi kan itu kan juga sekarang ini memang lagi menurun permintaannya, tapi itu harus antisipasi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Wahyu Yuwana menyampaikan, tim pengendali inflasi daerah atau TPID Provinsi juga akan melakukan upaya pencegahan. Hal ini agar inflasi tetap di angka menengah sehingga pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat. Langkah terkait dengan pengendalian harga pastinya secara intens juga dilakukan. Ada banyak bantuan dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, termasuk dari Bank Indonesia untuk mendorong peningkatan produksi. Karena intinya pengendalian harga ini kan sisi produksi. Produksinya cukup, barang ada, insya Allah harga terjaga. Siska Arliana, RBTV melaporkan.